Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semangat pagi. Mantap. Untuk ketua kelas agar memimpin teman-temannya berdoa. Silakan berdoa dimulai dengan selawat nariyah, kemudian doanya. Masih hafal kan? Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin Nalu bil qadu wa tanfaridu bil qurabu Berikutnya langsung saya absen aja ya, atau saya tanyakan. Ini lengkap apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yazid. Ada yang tahu? Ada yang dekat rumahnya? Yazid. Ya tahu. Sakit apa gimana? Apa izin? Yazid ya. Sudah berapa hari dia tidak masuk? Hari ini saja. Tolong kalau ada yang dekat rumahnya nanti dilihat ya. Kalau dia sakit, kalau memang sakit ya dijenguk ya. Kita akan menuju kepada materi kita kali ini. Apa yang akan kita pelajari bersama? Oke. Masih ingat nggak dengan pertemuan yang kemarin? Pertemuan yang kemarin di sini kalian menuliskan. Masih ingat nggak? Masih ingat? Apakah sudah lupa semua ini? Jangan-jangan. Enggak kan? Mana suaranya? Masih ingat? Masih. Oke, ini Pak Guru pegang ini hasilnya kemarin. Jadi kesimpulan kemarin yang kita ambil bersama yaitu adalah peran rumah tangga luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga luar negeri memiliki beberapa peran berikut. Satu, membangun infrastruktur sarana dan prasarana. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain atau perusahaan asing. Yang ketiga, mendirikan dan menjadi anggota organisasi perdagangan internasional. Yang keempat, menanamkan atau menginvestasikan modal ke luar negeri. 5. Mengundang investor asing untuk menanamkan modal ke dalam negeri. Yang keenam, menjalin kerjasama antar negara untuk mencegah dan mengatasi penyelundupan barang. Itu yang kita ambil kesimpulan kemarin. Nah, kompetensinya adalah apa? Nah, jelas tulisannya di depan? Jelas ya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ada yang bisa baca dari sini? Silakan. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik yang harap dapat menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui prestasi kelompok, sehingga peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan mulai prestasi menggunakan model pembelajaran program based learning dengan teknik group investigation dengan dapat. Selain itu diharapkan peserta didik juga dapat menghubungkan sikap menghindari kesabaran Tuhan, sikap gotong royong dan berani mengemukakan pendapat. Terima kasih, cakep. Oke, di sini
Pak Guru meminta kalian mengamati kembali gambar, terus masing-masing kelompok melakukan investigasi dan berdiskusi ya. Sudah saya kasih pulpennya tadi ya. Silakan yang jadi penulisnya siapa? Silakan. Jadi tulis kelompok 1, 2, 3. Tulis kelompok 1, 2, 3 dan anggotanya siapa saja. Jadi dari ini Pak Guru akan melakukan penilaian terhadap kalian. Sejauh mana kalian bisa mengamati gambar dan menghubungkannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Siap ya? Itu. Jadi kalian mengamati gambar lagi ya. Peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Ditulis. Ya ini. Apa? Yang di atas? Ya. Berarti ditulis jawabannya. Peristiwa apa? Silakan ditulis nomor 1. Ya, silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Soalnya enggak usah. Jadi soalnya kan sudah langsung ditanyakan. Silakan langsung jawab. Silakan sambil dirembuk sama temannya. Jadi gagal produksi ya kan? Ya. Tuh, terus apa ini? Distribusi. Yang kedua adalah distribusi impor beras. Sudah ditulis? Sudah? Ditulis. Yang pertama sudah? Yang tadi itu. Yang pertama, gambarnya apa tadi? Nah, ini. Sudah? Kelompok 2 sudah? Berikutnya kelompok 3 sudah? Terus kasus yang ketiga adalah tentang konsumsi beras. Konsumsi beras. Ya? Nomor 2 ini tadi. Yang pertama adalah gagal panen. Ya kan? Yang kedua distribusi impor beras. Yang ketiga konsumsi beras. Sudah? Sudah ditulis semua? Sudah. Nah, silahkan kalian rembuk bersama. Jawabannya. Apa yang menyebabkan atau melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Apa yang kalian tahu? Yang menyebabkan tanah itu menjadi kering apa? Terlalu panas. Silakan dibicarakan bersama, dirembuk bersama, ditulis di kertasnya. Ya. Jadi itu 1, 2. Kenapa sampai terjadi kekeringan? Tahu kan? Ya. Kan kalian di sini dekat dengan apa? Dengan persawahan, dengan Tegal, hutan ya kan? Tahu kan? Sekarang kok kering? Kenapa? Pastinya ada sebabnya. Silakan. Sudah? Yang pertama sudah? Penyebab kekeringan sudah? Yang menyebabkan sawah kering. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Penyebab sawah kering. Sudah. Berikutnya adalah kenapa kita negara kita butuh impor beras, butuh mendatangkan beras yang banyak dari luar. Misalnya kita mendatangkan beras. Halo? Indonesia mendatangkan beras dari Malaysia atau India. Kenapa? Kok mendatangkan beras banyak ke negara kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Yang mana yang lebih subur? Ya, karena tanahnya lebih subur, maka berasnya banyak. Nah, berarti beras di Malaysia atau India lebih banyak daripada Indonesia. Berarti Indonesia kurang apa banyak berasnya? Kurang. Maka itu menjadi sebab, ya kan? Jadi sebab negara kita mendatangkan beras atau mengimpor. Silahkan ditulis. Kan kalian sudah menemukan jawabannya.
Ini, jatuh. Sudah kan? Tadi tuh hujan berhenti. Hujan kan enggak lama, tidak hujan untuk kemarau. Pengairan irigasi. Ya, silakan. Sudah? Sudah alasannya sudah ketemu? Impor beras. Sekarang yang ketiga. Konsumsi. Kita tahu Indonesia itu masyarakatnya banyak apa tidak? Rakyatnya. Kenapa banyak? Karena banyak, angka kelahirannya tinggi. Sehingga kurang lebih berapa sekarang jumlahnya? Jumlah penduduknya berapa? Ratusan juta, ya kan? Sehingga butuh berasnya itu banyak apa sedikit? Banyak. Sedangkan lahan itu masih ada kendala, yang kering karena kurang pupuk, akhirnya berasnya kurang. Jadi kira-kira kalau berasnya sedikit, cukup enggak untuk dibeli oleh kita semua? Cukup enggak? Enggak cukup. Kalau enggak cukup berarti apa? Kita akan kelaparan, ya. Dan kelaparan akhirnya. Oleh sebab itu, kita harus apa? Bijak dalam menggunakan beras. Selain itu, makan kita pun tidak hanya beras, makanan pokoknya tidak hanya beras. Bisa enggak sebutkan makanan pokok selain beras? Ada nggak yang bisa? Angkat tangan. Yang berani jawab? Yang angkat tangan siapa? Namanya? Nama yang baru. Nama yang baru Sri Devi. Sri Devi mau menjawab. Silakan Sri Devi menjawab. Roti. Bahan dasarnya dari, bahannya tepung. Tepung apa? Terigu. Padahal tepung terigu itu dari luar, ya kan? Masih impor lagi. Betul juga, itu pengganti, cuman mahal. Ada nggak yang produk lokal? Enggak, tadi Sri Devi dulu. Produk lokal selain roti yang ditanam oleh petani kita di sini apa? Yang mengandung karbohidrat. Jagung. Betul Sri Devi. Kamu? Namanya dulu. Nama yang baru siapa? Xiaofan. Dari Cina berarti. Wucelai, ya kan? Silakan, Xiaofan, kamu jawab apa yang saya tanyakan tadi. Kacang hijau bisa. Kenapa pilih kacang hijau? Tapi kira-kira seandainya tidak ada beras, kamu mau nggak makan kacang hijau? Loh, kok jadi contoh? Ya sudah. Padahal itu juga mengandung karbohidrat. Ada yang lain? Selain Sri Devi dan siapa? Wucelai? Siapa? Xiaofan. Selain Sri Devi dan Xiaofan, ada yang lain? Kelompok sini ingin mencontohkan makanan pokok selain beras? Makanan pokok selain beras. Yang ini tadi roti, jagung, ini kacang hijau. Kelompok? Halo? Atau ya Mas? Berat, jangan terlalu berat dipikir. Apa? Kelompok 3? Selain beras, selain jagung, selain kacang hijau, ada lagi makanan pokok? Apa? Es krim itu kan semacam snack ya. Kan itu bahannya dari susu. Kan masih ada yang namanya yang biasanya dibuat tape, apa? Dibuat tape. Tape dibuat dari singkong. Namanya siapa dulu? Hah? Yang jelas, yang keras. Tiara. Enggak, nama yang baru. Tiara juga. Oh, pakai nama yang sama. Ya, ada yang lain? Bisa menambahkan? Ya, nama dulu. Nama yang baru. Adara. Silakan Mbak Adara jawabannya. Sudah tadi. Singkong. Ada yang lain? Yang biasanya jagung sudah. Yang biasanya dibuat donat. Nah, ubi. Kita sudah ambil kesimpulan, ditulis di kertas masing-masing.
Ada ubi, ada jagung, ada singkong, ada kacang hijau, ada terigu. Silakan, mungkin bisa diulangi apa yang tadi ditulis yang sudah disimpulkan bersama sebagai pengganti beras. Silakan Mbak Adara. Silakan dibaca. Makanan pokok pengganti beras adalah ubi, jagung, singkong. ya, oke. Terima kasih Mbak Adara. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Semangat pagi. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya ada gambar lagi nih. Ini menggambarkan bahwa Indonesia itu kaya akan hasil laut, kaya hasil hutan. Itu digambar, coba bayangkan, begitu hijaunya. Sebenarnya kita itu tidak kekurangan lahan, mestinya juga kita tidak harus kekurangan bahan pangan, dan juga harganya tidak harus mahal, iya kan? Jadi harapannya apa? Harapannya kalian besok mampu mengelola ini, laut, mampu mengelola hutan dengan baik dan bijak, sehingga potensinya atau hasilnya bisa bertambah, sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan hanya konsumtif, jangan hanya sebagai menjadi konsumen atau menjadi yang beli saja, yang hanya menghabiskan apa? Cepat menghabiskan apa? Uang. Karena banyak mengeluarkan biaya, karena lebih mahal kalau hanya beli. Ya, jadi diharapkan besok ketika kalian sudah menjadi lebih dewasa atau sudah masuk dunia kerja, diharapkan kalian itu bisa juga meningkatkan hasil laut dan hasil hutan. Nah, ada nilai guna di sini. Ada yang tahu nilai guna? Nilai guna. Silakan, ada yang mau baca? Ya silakan. Yang lantang. Yang lantang suaranya. Kegiatan produksi dan nilai guna. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Ya, terima kasih, mantap, luar biasa. Tos dulu. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kelompok mana saja atau siapa saja sudah tahu kan apa itu produsen? Produsen, ada yang tahu apa itu produsen? Kelompok 3 tahu produsen? Halo, tahu nggak produsen? Artinya produsen? Nggak tahu? Ada yang tahu? Barang atau sesuatu itu kan bisa ada karena ada yang buat, ya enggak? Ada yang tahu apa itu produsen? Pabrik.
Betul. Pabrik itu apa? Berarti sebagai apa? Membuat barang. Nah, pembuat barang. Jadi produsen itu yang buat, yang menciptakan barang, yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Betul. Saya kasih nilai 250. Ya, dari 1000. Dari 300. Berikutnya mungkin bisa menjelaskan juga, Mas. Mas Syoven. Mas Syoven tadi sudah bisa menjawab produsen, distributor. Tahu nggak? Distributor. Distributor. Kan sudah ada barang dibuat untuk sampai kepada masyarakat atau yang beli, konsumen, harus gimana supaya sampai supaya sampai Di bawah. dibawa atau antar atau diangkut. Sekarang kan sudah ada yang namanya apa? COD. Ya kan, tahu kali kalau COD pasti sering pesan semua ini. Coba ya, kalau tidak ada itu tidak akan pernah sampai apa yang kalian butuhkan, apa yang akan kalian beli. Masa kalian akan beli ke pabrik? Misalnya pabriknya di Surabaya. Ayo teman-teman, kita naik bis ke Surabaya. Mau beli apa? Beras. Kan terlalu jauh ya. Jadi itu. Jadi harus ada yang membuat, namanya produsen, ada yang nganter atau ngangkut sehingga sampai ke rumah masing-masing. Distributor. Terima kasih Mas Syovan. Konsumen, ada yang tahu? Konsumen. Saya harap ada yang tahu. Konsumen. Barangnya dibuat, barangnya diantar. Kemudian ada konsumen. Siapa konsumen? Apa itu konsumen? Orang yang membutuhkan. Gurih tadi Mbak yang sudah diantar Mbak Arda. Biar supaya lebih jelas. Namanya, nama barunya, yang jelas, yang keras. Nina. Lina. Mana tulisannya? Kok sulit ejaannya? Rina. Romeo India Nancy Alpha. Ya, silakan dijawab tadi Mbak. Apa Mbak Rina, konsumen itu? Barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Enggak, tadi kan ada yang buat, ada yang ngantar, terus kemudian ada konsumen. Siapa itu konsumen? Apa itu? Barang yang dibutuhkan. Yang membutuhkan barang tadi kayaknya. Jawabannya tadi. Ya. Kok berubah? Tadi kan yang membutuhkan barang, bukan? Tidak menjawab itu. Ya kurang tepat sedikit. Jadi konsumen itu yang membutuhkan barang. Ya. Sudah hampir benar. Tapi sedikit lagi. Tadi mengatakan apa? Dibutuhkan, ternyata konsumen itu yang membutuhkan. Ya. Jelas sudah? Produsen, distributor, konsumen sudah jelas. Oke. Terima kasih Mbak Rina. Terus dulu. Oke. Selanjutnya kegiatan produksinya ya. Nah, coba ada yang mau baca? Dari berdasarkan penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi satu nilai guna bentuk atau form utility. Ada yang mau bantu baca? Siapa tadi? Mbak Arda, silakan. Adara. Nilai guna bentuk from utility, suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu jati berubah menjadi kursi, meja, lemari, dan barang lainnya. Terima kasih. Terus dulu. Jadi barang itu ketika masih bentuknya seperti contoh kayu ini, meja ini ya. Kalau bentuknya masih kayu, kira-kira mahal mana kalau sudah bentuknya kayunya segini, 1 meter lah. Ditaruh begitu saja. Dibandingkan dengan meja atau kursi. Lebih mahal mana? Lebih mahal meja atau kursi? Terima kasih jawabannya. Kenapa? Kok jadi lebih mahal? Sama-sama kayu. Karena sudah apa? Mengalami perubahan
bentuk. Ya, karena sudah mengalami perubahan bentuk. Siapa yang menyebabkan barang kayu tadi berubah bentuknya? Siapa? Manusia, betul, Mbak. Manusia, tapi siapa? Kan tidak mungkin Pak Guru atau Bu Guru. Karena tidak bisa. Ya. Tukang apa? Mantap. Terus dulu. Tukang kayu, sehingga karena ada tukang kayu, sehingga kayu yang hanya sepanggal atau sepotong kayu bisa menjadi bentuk meja, kursi, dan lemari, sehingga tukang kayu bisa menjual hasilnya menjadi lebih mahal dan lebih baik harganya. Silakan saya kumpulkan kertasnya. Enggak, pulpennya silakan kalian bawa. Saya manfaatkan baik-baik. Saya kumpulkan dulu sebagai penilaian kalian semua. Maksudnya dari apa yang kalian tulis tadi, ketika dijadikan satu adalah seperti itu. Ya, ini adalah kesimpulannya dulu. Ada yang mau bacakan? Silakan Mas Jovan. Jangan kelantang. Kesimpulan kita hari ini. Pembelajaran ekonomi kelas 7 fase D mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan secara umum berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dengan menerapkan variasi metode pembelajaran, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dan memberikan materi pegayaan yang relevan, diharapkan siswa dan lebih memahami konsep-konsep ekonomi dan memiliki minat yang lebih besar terhadap mata pelajaran ini. Ya. Pak Guru akan bertanya, apakah semuanya ya, untuk semua kelompok 1, 2, 3, perhatikan. Apakah saya tadi menjelaskan tujuan pembelajaran dan capaian pelajaran serta melakukan penilaian? Ya. Ini tadi. Jadi bisa dikatakan hasil diskusi kita hari ini karena berjalan baik. Ketika saya bertanya kalian menjawab, berarti kita berada di posisi apa? Baik sekali apa baik? Baik sekali, karena berjalan. Ketika saya bertanya kalian menjawab, berarti pertemuan kali ini kita mendapatkan nilai A atau 86 untuk semuanya. Oke, tepuk tangan. Semangat pagi. Mantap. Kita tambah, nanti kalian akan saya kasih tugas di rumah ya, boleh? Observasi ya. Saya tugasnya apa? Kalian saya tugaskan pergi ke toko. Dicatat 10 barang saja. Nama barangnya apa, harganya berapa. Ya, pertemuannya akan datang pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Ya, dicatat. Dan jangan lupa nanti dibaca di rumah, di buku siswa itu. Atau lagi santai dibaca. Tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama berdoa, memohon agar apa atau ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi rahmat bagi kita semua. Silakan Mas Jabat dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.